Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Akbar Endardin dengan NPM terakhir 167. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus sistem registrasi mahasiswa. Pendahuluannya yaitu sistem registrasi mahasiswa yang kami buat memanfaatkan struktur data linked list dan queue pada penerapannya. Program kami akan meminta para calon mahasiswa untuk mengambil antrian terlebih dahulu, kemudian mereka bisa melakukan registrasi ulang dengan memberikan berkas yang diperlukan, dan sistem akan membuat otomatis NPM sebagai nomor identitas sesuai antrian yang diambil. Untuk fitur sistemnya yaitu yang pertama, 1. Ambil antrian, 2. Daftarkan mahasiswa, yang ketiga, lihat mahasiswa, yang keempat, lihat antrian, yang kelima, cari mahasiswa, yang keenam, jumlah mahasiswa, yang ketujuh, jumlah antrian, yang kedelapan, ubah mahasiswa, yang kesembilan, hapus mahasiswa. Jika user memilih opsi 1, maka sistem akan membuat nomor antrian baru. Jika user memilih opsi 2, maka sistem akan meminta data-data mahasiswa yang akan ditambahkan ke dalam sistem. Jika user memilih opsi 3, maka sistem akan menampilkan data mahasiswa yang telah terdaftar. Jika user memilih opsi 4, maka sistem akan menampilkan nomor-nomor antrian saat ini. Dan jika user memilih opsi 5, maka akan meminta masukkan berupa NPM dari mahasiswa yang akan dicari, kemudian menampilkan data mahasiswa tersebut jika ada. Jika user memilih opsi 6, maka sistem akan menampilkan jumlah mahasiswa yang telah terdaftar dalam sistem. Jika user memilih opsi 7, maka sistem akan menampilkan jumlah antrian yang ada saat ini. Jika user memilih nomor 8, maka sistem akan meminta masukan berupa NPM mahasiswa yang akan diubah datanya. Kemudian user diminta memilih data apa yang diubah. Dalam hal ini user akan mengubah nama menjadi bla bla bla. Jika user memilih opsi 9, maka sistem akan meminta masukan NPM mahasiswa yang akan dihapus datanya. Jika user memasukkan opsi angka selain 1-9, maka sistem akan menampilkan tulisan menu pilihan tidak tersedia. Dan jika user memasukkan karakter yang bukan merupakan angka, maka sistem akan menampilkan tulisan input tidak valid dan program akan keluar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Alaibi dengan NPM belakang 217 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awis Syarafi dengan NPM 031. Di sini kami akan menjelaskan kode program sekaligus akan mendemokan program terkait dengan sistem registrasi mahasiswa baru. Di mana di sini kami melakukan pemasukan library, ada 3 library. Pertama ada IOStream untuk input output, kemudian ada library string untuk mengelola teks, kemudian ada IOManip untuk membuat table. Kemudian di sini menggunakan using namespace std untuk mempersingkat penulisan sintaks program. Kemudian di sini ada struct mahasiswa, fungsinya untuk menampung data-data mahasiswa nantinya. Di mana data struct ini akan menampung nama, NPM, jurusan, dosen wali, dan di sini terdapat pointer next untuk menunjuk ke mahasiswa selanjutnya. Nah, di sini ada struct lagi, struct namanya order mahasiswa yang akan menyimpan daftar antrian mahasiswa nantinya. Di sini juga sama ada variable pointer next untuk menunjuk ke alamat antrian selanjutnya. Selanjutnya di sini dideklarasikan struct tadi. Yang pertama ada hit mahasiswa, tipenya pointer, kemudian ada tail mahasiswa, time mahasiswa, current mahasiswa, dan mahasiswa itu sendiri. Di sini semuanya variabelnya pointer semua. Di sini order mahasiswa juga sama. Dia punya head, punya tail, punya temp, punya current, dan punya order itu sendiri. Nah, di sini ada 2 variabel. Pertama ada total mahasiswa untuk sebagai indikasi bahwa total mahasiswa yang terdaftar di sistem ada berapa nantinya. Untuk order total juga sama, untuk mengindikasi bahwa berapa antrian yang sudah mengantri di kampus. Kemudian di sini ada string NPM untuk menampung NPM mahasiswa yang akan melakukan registrasi. Di sini ada variable choice. Variable choice ini di sini kami membuat sistem menu, jadi setiap input user nanti akan ditampung di variable choice ini, tergantung dari apa user pilih. Jika user memilih satu, maka akan menampilkan menu tertentu. Kemudian di sini ada fungsi display title. Dia sifatnya void, berarti tidak mengembalikan nilai. Di sini untuk mencetak tulisan registrasi dalam format ASCII. Kemudian di sini ada fungsi create NPM. Di sini akan melakukan generate NPM secara otomatis berdasarkan dengan total mahasiswa yang mendaftar. Jika mahasiswa pertama mendaftar, maka dia akan mendapatkan NPM dengan nomor 001 di belakangnya.
Nah, jika ada mahasiswa selanjutnya yang mendaftar, maka dia akan mendapatkan NPM 002 di belakangnya. Begitu seterusnya. Kemudian di sini ada fungsi order empty untuk mengecek apakah antrian saat ini kosong atau tidak. Nah, diceknya itu dengan melakukan pengkondisian tail order apakah nilainya itu nol atau tidak. Jika nol, maka order empty ini akan bernilai true atau antrian saat ini kosong. Selanjutnya di sini ada fungsi insert order untuk memasukkan sebuah antrian baru. Nah, di sini dicek dulu kondisinya apakah antrian saat ini kosong atau tidak. Nah, jika kosong, maka tambahkan order total berjumlah 1, kemudian kita tambahkan di head order ini dengan nilai order mahasiswa yang baru. Selanjutnya isi pointer next yang sama dengan 0. Kemudian tail order sama dengan head order. Jadi kepala dari si linked list ini sama dengan ekor dari linked list ini. Nah, jika order empty-nya ini bernilai false, maka dia akan masuk di block else ini. Di mana di block else ini ordernya sama dengan ini inisialisasi order baru, kemudian order number-nya diisi dengan order total, dan variable next-nya diisi sama dengan 0. Jadi ini tuh sebagai ekor. Jadi dia tuh ekor baru. Jadi ekor kan dia tidak menunjuk ke list selanjutnya. Jadi pointernya itu bernilai 0. Selanjutnya di sini akan dicetak tulisan antrian nomor, kemudian dimasukkan variable order totalnya, dan teks telah ditambahkan. Dan selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengecek apakah mahasiswa saat ini yang terdaftar kosong atau sudah ada mahasiswa yang terdaftar. Di sini tipenya dia integer, berarti dia akan mengambilkan nilai 0 atau 1. Kemudian ada remove order untuk menghapus antrian, di mana di sini ada variable temp order yang sama dengan head order. Nah, kemudian di sini if head order tidak sama dengan tail order, maka head order sama dengan head order yang menunjuk ke pointer selanjutnya. Nah, jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka masuk di kondisi else, di mana head order diset sama dengan 0 dan tail order diset sama dengan 0 juga. Kemudian di print antrian temp order yang diambil nomornya sedang melakukan registrasi. Selanjutnya di sini akan dihapus temp ordernya. Dan di sini ada fungsi registrasi mahasiswa, di mana di sini akan melakukan pengkondisian juga apakah antriannya kosong atau tidak. Nah, jika kosong, maka tampilkan antrian mahasiswa masih kosong. Nah, jika tidak, maka kita masukkan data mahasiswanya, di mana data mahasiswanya di sini adalah nama, jurusan, dosen wali, di mana ketiga data itu diambil dari inputan dari user. Kemudian selanjutnya kita create NPM-nya, di mana di sini akan melakukan generate NPM otomatis. Dan selanjutnya inisialisasi ininya mahasiswanya, kemudian data-datanya diisi. Selanjutnya untuk pointer next-nya dia diisi sama dengan 0 karena ini sifatnya insert class. Kemudian di sini jika mahasiswanya kosong, maka head mahasiswanya sama dengan mahasiswa, dan tail mahasiswa sama dengan head mahasiswa. Dan jika mahasiswanya tidak kosong, maka pointer dari tail mahasiswanya sama dengan mahasiswa, dan tail mahasiswanya sama dengan mahasiswa. Selanjutnya karena mahasiswa sudah ditambahkan, selanjutnya total mahasiswa tadi ditambah, variabelnya ditambah dengan 1. Dan karena antriannya kan udah berkurang ya, jadi kita remove antriannya menggunakan fungsi remove order. Selanjutnya tampilkan teks registrasi berhasil, kemudian tampilkan NPM, nama, jurusan, dosen wali, dan nomor antriannya. Selanjutnya fungsi create table. Nah, fungsi create table ini untuk menampilkan data mahasiswa dalam bentuk table. Jadi seperti kayak visualisasi sehingga mudah dilihat aja. Selanjutnya di sini ada fungsi get all mahasiswa, di mana di sini ada melakukan pengkondisian apakah data mahasiswa saat ini kosong. Jika kosong, maka tampilkan data mahasiswa masih kosong. Nah, jika tidak kosong, maka create table mahasiswa, di mana di sini akan memanggil fungsi create table tadi dengan memasukkan parameter mahasiswa dan akan membuat table mahasiswa. Selanjutnya di sini ada fungsi get all order untuk mendapatkan seluruh antrian saat ini, di mana di sini melakukan pengecekan yang sama apakah ordernya kosong atau tidak. Kalau kosong, maka tampilkan antrian masih kosong, dan jika tidak, maka current order dan tampilkan daftar antrian saat ini, kemudian lakukan perulangan. Setelah lakukan perulangan, potong aja. Selanjutnya di sini lakukan perulangan current order, di mana sampai current order itu bernilai 0, sehingga di sini akan ditampilkan nomor-nomor antrian yang sudah diambil oleh calon mahasiswa. Kemudian di sini ada fungsi search mahasiswa, di mana user nantinya akan diminta untuk memasukkan NPM value-nya atau nilai dari NPM mahasiswa tersebut.
Nah, di sini akan dibuat variabel isFound yang nilainya itu sama dengan 0. Di sini untuk mengidentifikasikan apakah mahasiswa ini ada di dalam database ataupun tidak. Ketika ada di dalam database, maka isFound-nya ini akan bernilai 1, jika tidak, maka akan bernilai sama dengan 0. Di sini akan dilakukan pengkondisian apakah head mahasiswa itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada proses perulangan untuk mencari data mahasiswa. Nah, kemudian jika nilai dari current mahasiswa itu sama dengan 0, maka mahasiswa itu tidak didapatkan sehingga ditampilkan data mahasiswa tidak ditemukan. Nah, sedangkan jika tidak 0, maka data mahasiswa itu didapat kemudian ditampilkan ke layar. Nah, jika head mahasiswa ini 0, berarti data mahasiswa tidak ada sama sekali atau masih kosong. Di sini tampilkan data mahasiswa masih kosong. Kemudian ada fungsi get total mahasiswa untuk mendapatkan jumlah mahasiswa yang telah terdaftar. Di sini sebagai acuan variabel awalnya diisi dengan 0, total mahasiswanya di sini 0. Kemudian dilakukan pengecekan apakah head mahasiswanya itu bernilai 0 atau tidak. Jika tidak bernilai 0, maka lakukan perulangan untuk menghitung jumlah mahasiswa yang terdaftar saat ini. Nah, jika dia 0, berarti kosong mahasiswanya, atau di sini akan mencetak data mahasiswa masih kosong. Nah, di sini selanjutnya akan dicek ada fungsi is mahasiswa yang akan mengembalikan integer apakah mahasiswa itu yang dicari datanya dapat ditemukan atau tidak. Di sini akan mengembalikan nilai isFound itu sendiri. Apabila data mahasiswanya ditemukan, maka isFound akan bernilai sama dengan 1. Jika tidak ditemukan, maka isFound-nya akan bernilai sama dengan 0. Kemudian ini get total order sama kayak get total mahasiswa untuk mendapatkan jumlah antrian saat ini, di mana total order diinisialisasi dengan nilai 0. Kemudian dilakukan pengecekan apakah hit order itu tidak sama dengan 0. Nah, jika tidak sama dengan 0, lakukan perulangan, kemudian di setiap perulangannya tambahkan total order sama dengan 1. Jika hit order ini sama dengan 0, maka antrian masih kosong atau belum ada mahasiswa yang mengantri. Kemudian ada fungsi update mahasiswa untuk melakukan update mahasiswa, karena di sini user akan diminta untuk memasukkan NPM terlebih dahulu. Nah, di sini akan melakukan pengecekan hal yang sama juga, apakah head mahasiswa ini tidak sama dengan 0 ataupun 0. Nah, jika 0, berarti data mahasiswa masih kosong dan kita cetak data mahasiswa tidak ditemukan. Kemudian di sini ada melakukan cek apakah mahasiswa dengan NPM yang telah dimasukkan tadi itu ada atau tidak. Nah, jika ada, maka kita diminta untuk memilih data apa yang ingin kita ubah, misalnya data nama ataupun dosen wali di sini. Nah, di sini user diminta untuk memilih option 1 atau 2. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk mendapatkan mahasiswa yang dicari tadi. Dan di sini misalnya user memilih update option sama dengan 1, maka nama mahasiswa tersebut akan diganti dengan nilai yang baru. Kemudian jika 2, maka nama dosen walinya akan yang akan diubah. Selanjutnya jika tidak keduanya, maka input itu tidak dinyatakan tidak valid. Kemudian kita tampilkan data mahasiswa berhasil diubah dengan NPM, nama, jurusan, dan dosen wali yang telah diubah sebelumnya. Selanjutnya di sini ada fungsi remove mahasiswa untuk menghapus mahasiswa yang telah terdaftar. Di mana di sini sistem meminta untuk memasukkan nilai NPM dari mahasiswa tersebut. Dilakukan pengecekan untuk mencari mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut ada. Nah, di sini dilakukan pengkondisian lagi apakah current mahasiswa sama dengan head mahasiswa. Nah, jika sama, maka dilakukan dengan metode remove first. Selanjutnya, jika current mahasiswa sama dengan tail mahasiswa atau sama dengan ekornya dari linked list ini, maka akan dilakukan remove last. Nah, jika tidak keduanya, maka data mahasiswa itu berada di tengah-tengah, sehingga kita menggunakan metode remove di antara data mahasiswa yang lainnya. Setelah itu, jika head mahasiswanya sama dengan 0, maka data mahasiswa tidak ditemukan, ataupun jika mahasiswa dengan NPM yang telah dimasukkan tadi itu bernilai false, maka data mahasiswa tidak ditemukan. Selanjutnya, jika head mahasiswa ini sama dengan 0, maka data mahasiswa masih kosong. Selanjutnya di sini ada fungsi void display menu. Di sini akan menampilkan menu-menu apa saja yang ada di dalam sistem registrasi ini. Di sini user diminta untuk menginputkan angka 1 sampai 9, di mana inputan tersebut akan disimpan ke dalam variable choice. Nah, di sini ada fungsi running app untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat ini dengan memanggil fungsi display title dan memanggil fungsi display menu yang akan menampilkan menu-menu ke-9 menu tadi itu. Dan di sini ada fungsi perulangan, di mana di dalam perulangan terdapat switch case untuk mengecek isi dari variable choice. Apakah user memasukkan angka 1, 2, dan seterusnya sampai angka 9, ataupun di luar dari itu, maka sistem akan menampilkan menu pilihan tidak tersedia. Selanjutnya, display menu akan ditampilkan lagi setelah user memilih option. Nah, jika user memasukkan karakter yang bukan angka, maka di sini akan menampilkan input tidak valid dan sistem akan keluar. Di sini fungsi main-nya, dia akan memanggil fungsi running app yang akan menjalankan semua fungsi yang di atas tadi. Selanjutnya, teman saya akan mendemokan kode program ini.
Baik, di sini saya akan mendemokan program yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini terlihat menu dengan header-nya registrasi, terus ada 9 opsi yang bisa dipilih. Akan saya coba untuk satu persatu. Untuk mengambil antrian, kita mengambil opsi 1. Kita ambil sampai 5 antrian saja. Setelah antrian nomor 5 telah ditambahkan, saya akan mendaftarkan daftar mahasiswa. Masukkan nama, saya akan memilih. Di sini diperintahkan untuk memasukkan jurusan dan dosen walinya. Nah, untuk setelah berhasil, dia akan generate NPM dengan otomatis dengan digit belakang 01. Nama Iqbal Alayubi sesuai dengan yang saya tambahkan tadi, jurusan dan dosen walinya juga. Lanjut ke daftar mahasiswa yang kedua. Lanjut yang ketiga. Sekarang saya akan mendemokan untuk opsi yang ketiga untuk melihat daftar mahasiswa yang sudah terdaftar. Nah, di sini terdapat 3 mahasiswa yang sudah didaftarkan tadi. Ada Iqbal, ada Hafiz, dan juga ada Abdul Jabar dengan dosen wali dan jurusannya. Dengan NPM ini urut ya, karena dia auto generate. Untuk fungsi yang keempat atau opsi yang keempat yaitu lihat daftar antrian. Antrian keempat dan juga kelima. Lanjut ke opsi selanjutnya yaitu cari mahasiswa. Dengan memasukkan NPM, misalkan, nah di sini kita memasukkan NPM dan didapatkan data mahasiswanya. NPM 01 Iqbal Ayyubi, jurusannya informatika dan juga dosen walinya Bapak Jose. Jika kita memasukkan NPM-nya tidak valid, nah ketika kita memasukkan NPM yang tidak valid, maka akan keluar data mahasiswa tidak ditemukan. Lanjut ke opsi ke-6, jumlah mahasiswa yang terdaftar. Karena kami tadi menambahkan hanya 3, di sini ada outputnya yaitu jumlah mahasiswa terdaftar yaitu 3. Lanjut ke jumlah antrian. Karena tadi tinggal antrian keempat dan juga kelima, maka jumlahnya yaitu 2 atau 2 antrian yang tersisa. Lanjut ke ubah data mahasiswa. Di sini untuk mengubah data mahasiswa kita harus mencari dulu mahasiswa yang ingin kita ubah. Misalkan kita memilih mahasiswa yang kedua. Misalkan saya ingin merubah namanya. Masukkan nama baru. Jadi ini ditambahkan nama belakangnya. Sudah tertambah atau data mahasiswa berhasil diubah menjadi Muhammad Hafiz Arafi yang sebelumnya cuma Muhammad Hafiz. Ini. Kita coba ubah data mahasiswa juga, namun kita mengubah nama dosen walinya. Nah, di sini Abdul Jabar yang awalnya dosen walinya yaitu Ibu Fatimah menjadi Ibu Fitri. Lanjut untuk menghapus data mahasiswa. Kita tambahkan dulu, tadi kan sisa daftar antriannya 4 dan juga 5. Jadi kita lengkapin dulu untuk menghilangkan daftar antriannya. Nah, jika nanti kita lihat daftar antrian, nanti akan kosong. Antrian masih kosong karena antrian sampai nomor 5 sudah ditambahkan semua. Misalkan kita mau menghapus data yang keempat. Nah, mahasiswa dengan NPM 2208101004 telah dihapus. Untuk demo program itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.